Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas pada hari ini dengan lancar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setia Diputra dengan NIM 14014211194. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fotosintesis, merupakan tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistiorini MPD. Yuk, langsung saja kita ke materi. Pasti kita semua tidak asing dengan kata-kata fotosintesis. Nah, apa sih pengertiannya? Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan dalam membentuk zat makanan dengan bantuan cahaya matahari yang terjadi pada tumbuhan berklorofil. Nah, fotosintesis itu terjadi pada tumbuh-tumbuhan yang memiliki klorofil. Kemudian ada proses fotosintesis. Apa sih? Bagaimana sih proses fotosintesis pada tumbuhan? Nah, pertama itu daun yang memiliki klorofil, karbon dioksida akan diambil oleh stomata mulut daun pada daun tumbuhan dari udara bebas. Nah, cahaya matahari yang dihasilkan oleh matahari akan diserap oleh daun, khususnya yaitu yang berklorofil. Kemudian ada akar. Nah, akar ini kemudian menyerap air atau H2O yang berasal dari dalam tanah. Kemudian hasil dari fotosintesis yaitu merupakan oksigen atau O2 dan karbohidrat. Kemudian ada reaksi fotosintesis. Bisa dilihat dalam reaksi fotosintesis yaitu adalah karbon dioksida atau 6 karbon dioksida tambah 6 H2 atau 6 molekul air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil sehingga menjadi reaksi kimia atau sebagai energi kimia sehingga menghasilkan C6H12O6 atau glukosa atau biasa kita sebut dengan karbohidrat, dan kemudian ada 6 oksigen yang akan dilepaskan ke udara. Karbon dioksida atau CO2 akan diambil oleh tumbuhan dari udara bebas melalui stomata. Air atau H2O diambil dari dalam tanah oleh akar dan diangkut ke dalam melalui pembuluh kayu atau silem. Kemudian ketika cahaya matahari muncul, zat klorofil pada daun akan menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama. Seringkali hasil fotosintesis terjadi pada siang hari. Kemudian bereaksi di daun menghasilkan molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. CO2 dikonversikan menjadi glukosa padat untuk dikonsumsi tumbuhan bersama dengan air, sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara. Nah, dalam reaksi fotosintesis dibedakan menjadi dua reaksi. Yang pertama ada reaksi terang. Seperti yang namanya, reaksi terang pasti terjadi menggunakan cahaya matahari. Reaksi terang sangat bergantung pada matahari, diubah jadi energi kimia dan reaksinya menghasilkan ATP dan NADPH dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Terjadi di membran tilakoid kloroplas. Nah, reaksi terang ini terjadi di tilakoid kloroplas. Kemudian ada reaksi gelap, dikenal sebagai siklus Calvin atau Benson. Reaksi gelap merupakan lanjutan reaksi terang dan tidak memerlukan cahaya secara langsung, dan reaksi gelap ini terjadi di stroma menggunakan ATP dan NADH. Hasil reaksi terang merupakan sumber energi, dan karbon dioksida bereaksi menghasilkan karbon dalam bentuk gula atau glukosa. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Dalam faktor-faktor ini memiliki peran yang sangat penting dalam pemaksimalan proses fotosintesis. Yang pertama ada suhu. Nah, hormon dan enzim pada proses fotosintesis bekerja pada saat suhu optimal. Ketika pada suhu optimal, enzim-enzim pada tumbuhan itu akan bekerja secara optimal sehingga mempengaruhi proses fotosintesis itu sendiri sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Kemudian ada kadar air. Kadar air rendah menyebabkan stomata tertutup
sehingga penyerapan CO2 tidak maksimal dan fotosintesis tidak maksimal. Nah, ketiga ada intensitas cahaya. Fotosintesis akan maksimum saat cahayanya banyak, dan ada intensitas karbon dioksida dan oksigen. Kadar CO2 yang tinggal di udara menyebabkan fotosintesis maksimal, dan sebaliknya jika O2 atau oksigen tinggi menyebabkan fotosintesis kurang maksimal. Kemudian ada umur tanaman. Secara penelitian laju fotosintesis lebih tinggi saat berkecambahan ketimbang saat dewasa. Kemudian ada 6 kadar fotosintat atau dengan hasil dari fotosintesis. Jika karbohidrat berkurang maka dapat dilihat maka laju fotosintesis akan naik. Bila laju fotosintat sampai titik jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Kemudian apa sih fungsi dari fotosintesis itu? Ya, fungsi utama yaitu adalah menghasilkan makanan atau menghasilkan zat tepung atau glukosa, bisa dikenal kita dengan karbohidrat. Nah, dalam fotosintesis akan menghasilkan glukosa dalam bentuk karbohidrat. Zat makanan tersebut sebagai asupan makanan bagi hewan dan manusia. Nah, dalam ini bisa kita lihat bahwa tumbuhan merupakan produsen yang penghasil makanan dalam kehidupan. Kemudian ada fungsi lainnya yaitu membersihkan udara. CO2 atau karbon dioksida merupakan bahan utama dalam fotosintesis. Dalam prosesnya akan menghasilkan O2 atau oksigen, sehingga dengan kata lain dapat membersihkan udara, di mana CO2 itu merupakan sebuah polusi yang dapat menyebabkan global warming. Nah, jadi dalam sebuah kasus itu CO2 atau karbon dioksida yang sangat berlebih dalam atmosfer bumi akan menyebabkan global warming atau biasa kita kenal dengan efek rumah kaca. Kemudian oksigen yang dilepaskan oleh tumbuhan dari hasil fotosintesis akan diserap oleh hewan dan manusia untuk sebagai sumber kehidupan. Kemudian ada daftar pustaka dalam pembuatan materi, bisa kita lihat. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bila ada kesalahan maupun kurang tepat dalam penjelasan maupun perkataan, saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.